wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuruddin waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat senantiasa diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, mempelajari ilmu, yaitu ilmu yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kitab Ibanatul Ahkam, syarah dari Bulughul Maram min Adillah Ahkam, yaitu yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, yang mana kita pada pertemuan kita masuk kepada bab tayamum. Sebelum kita menjelaskan, di antara ada hadis yang kita akan bahas di bab tayamum, terlebih dahulu dibaca. Naam, tafadhal. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fasirtu bil Rabi masjidan wa qala anhu inda Muslim wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a wa an Ali inda Ahmad wa ju'ilat turabu li tahuran. Alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, U'titu khamsan, aku dianugerahi oleh Allah Azza wa Jal dengan 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun qabli, yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Jadi 5 perkara ini belum pernah diberikan oleh siapapun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, nusirtu biru'bi masirata syahrin, aku diberi pertolongan itu dengan rasa takut terhadap hatinya musuh dalam jarak perjalanan masirata syahrin, 1 bulan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh itu akan takut kepadanya dalam perjalanan 1 bulan. Jadi jauhnya dalam satu perjalanan 1 bulan, musuh itu kalau sudah mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya itu sudah merasa takut. Itu yang diberikan anugerah oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu beliau juga diberikan 5 perkara tersebut, diantaranya wa ju'ilat liyal ardu masjidan tahuran, dijadikan bumi ini masjidan wa tahuran, sebagai tempat sujud dan juga sebagai, yaitu mensucikan. Artinya di atas bumi ini seluruhnya adalah bisa dijadikan untuk tempat solat, dan debunya itu menjadi suci.
fa ayyuma rajulin adrakkathu salatu falyusalli. Jadi siapapun seseorang yang mana menjumpai waktu salat, falyusalli, maka hendaknya dia salat pada saat itu. Atau disebutkan wa dzakkarul hadis wa fil hadisi Hudzaifah 'inda Muslim, disebutkan hadisnya dari Hudzaifah milik al-Imam Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a, dijadikan debunya itu di atas bumi untuk kami, yaitu umat Nabi SAW, debunya suci. Idza lam najidil ma'a, apabila kalian tidak mendapatkan air. Wa an Ali radhiyallahu anhu 'inda Ahmad, adapun hadis dari jalan sahabat Ali yang mana lafadznya milik al-Imam Ahmad, yang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat turabu li tahuran, dijadikan debu untukku, yaitu untuk bersuci. Dan ini masih ada beberapa lagi, baru 2 yang disebutkan, karena hadisnya cukup panjang, 5 perkara yang diberikan oleh Nabi SAW. Makna secara ijmal bahwa hadis yang dibawakan oleh al-mu'alif rahimahullah, taqaddama al-kalamu ala taharati al-ma'iyyati sughra wa kubra. Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan, yaitu bersuci dengan air, ala tahara al-ma'iyyah. Jadi memang asalnya bersuci itu Islam dianjurkan untuk menggunakan air, baik dalam keadaan dia memiliki hadas yang besar maupun yang kecil, sughra wa kubra, wa ma yata'allaqu bihima min ahkamin. Dan ini jamaah sekalian, di samping hukum-hukumnya, semuanya yang berkaitan dengan masalah hadas kecil dan hadas besar, yang apabila seseorang ingin bersuci, baik nanti dengan tanah pada bab ini, pada asalnya menggunakan dengan air. Wa hadza bayanu at-taharati at-tarabiyyati li'annahu badlun 'ani at-taharati al-ma'iyyati la yalja'u ilayhi illa 'inda al-'ajzi 'an istimalil ma'i. Di antaranya dijelaskan pada bab ini. Bab ini menjelaskan tentang at-taharah, bersuci, at-tarabiyyati, dengan debu. Karena bab ini khusus bab tayammum, bersuci dengan menggunakan debu. Li'annahu, karena bersuci dengan debu itu badalun 'anit taharatil ma'iyyati, pengganti dari bersuci dengan air. Kalau kita tidak mendapatkan air, la yalja'u ilaihi illa 'indal ajzi. Kalau kita tidak mendapatkan air tentunya, maka boleh dia menggunakan dengan debu, an isti'malil ma'. Nah, ketika hadis-hadis yang dibawakan oleh al-mu'arif, secara khusus ada hadis yang berbicara tentang bersuci dengan debu. Wa huwa min khasa'is al-ummatil muhammadiyah,
Kerana bersuci dengan debu itu dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak didapati dari umat-umat sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Dari kenabian Nabi Adam itu belum diperintahkan mereka untuk bersuci dengan debu. Barulah kenabian dan kerasulan ditutup oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, maka diperintahkan untuk bersuci. Jika tidak mendapatkan air, maka menggunakan dengan debu. Sebagaimana riwayat yang di lafadznya milik al-Imam Muslim dalam hadisnya tadi yang dikeluarkan dari jalan Hudzaifah, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid al-ma'. Dijadikan tanah itu, dijadikan debu itu untuk kami umat muslim, yaitu untuk bersuci. Idza lam najidil ma', Rasulullah menegaskan jika tidak mendapatkan air. Dan ini kekhususan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad fadlullahi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi bi khasais katsirah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga memuliakan umatnya dengan keistimewaan atau dengan kekhususan yang banyak sekali. Itu tidak didapati di umat-umat sebelum umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah didapati. Allah memuji dan memuliakan Rasulullah dan memuliakan dari umat-umatnya. Dikhususkan, salah satunya dikhususkan untuk bersuci adalah dengan menggunakan debu. Itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Minha, di antara salah satunya, ini kekhususan, keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Nasru biru'bi 'alal a'da'i bima yalqillahu fi qulubihim walau kana bainahu wa bainahum masiratun syahrin. Jadi dikhususkan ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, pengikutnya. Ingat bahawa ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam diberikan kekhususan, diberikan kemuliaan oleh Allah, lalu digandingkan juga dimuliakan, diberikan juga bagi umatnya, bagi pengikut-pengikutnya. Kalau dia tidak mengikuti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah, maka dia bukan sebagai pengikutnya. Sebagaimana pengikut-pengikut yang mengaku sebagai umat ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kesehariannya banyak melakukan perkara-perkara bid'ah. Ini bukan dari bagian pengikut Nabi, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana nanti di telaganya Rasulullah, bagian dari umatnya datang ingin meminum telaganya Rasulullah, akan tetapi Nabi mengusirnya. Makanya yang hadir itu, kenapa Rasulullah mengusir mereka? Tidak ingin Rasulullah itu mereka dekat-dekat dengan telaga Nabi. Maka jawabannya adalah mereka di dunia banyak melakukan perkara amalan bid'ah. Bagaimana mungkin dikatakan sebagai apa? Pengikut Nabi. Kalau kita sebagai pengikut Nabi, sebagai umat Nabi, tentunya kita apa? Mengikuti apa yang telah dicontohkan, diperintahkan. Apa yang dilarang, hendaknya kita mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, kekhususan ini, an-nasru biru'bi 'alal a'da'i bima yalqiyullahu fi qulubihim walau kana bainahu wa bainahum masiratu syahrin.
ternyata diberikan anugerah pertolongan oleh Allah terhadap musuh-musuh Islam ini. Sebenarnya mereka itu diberikan rasa takut kalau sudah mendengar umat Islam. Ketar-ketir sebenarnya mereka, karena yang menundukkan hati mereka takut terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, khususnya umat Islam, Allah. Makanya kan disebutkan di dalam hadis ini, di antaranya Rasulullah diberikan 5 perkara yang belum diberikan oleh Nabi sebelumnya, seseorang sebelum dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka diberikan hatinya para musuh-musuh Islam itu takut terhadap Islam. Sebenarnya mereka takut, hanya saja umat Islam ini kurangnya akidah yang kuat, kurangnya agama yang kuat, keimanan yang kuat. Akhirnya ketika di hadapan musuh, dia pun takut terhadap musuh tersebut, padahal musuh itu sudah takut dengan umat muslim. Makanya kita harus belajar untuk apa? Menguatkan akidah iman kita. Belajar. Lihat para sahabat ini, ketika mereka ditarbiyah wa tasbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini dididik, digembleng agar mendapatkan akidah yang kuat, iman yang kuat. Ketika disuruh untuk berperang jihad fisabilillah, tidak ada yang takut hati mereka, dan bahkan mereka merindukan mati syahid. Itu para sahabat ditarbiyah wa tasfiyah, dididik, dibersihkan hatinya untuk berani. Islam itu enggak boleh takut. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama diberikan oleh Rasulullah dan para pengikutnya, yaitu kepada umatnya. Kemudian yang kedua, kekhususan itu wa ibahatus shalah fi ayyi makanin minal ard fakulluha masjidun wa turabuha tahuran. Kekhususan yang kedua ini, dibolehkan kita salat, wa ibahatus salati fi ayyi makan, di tempat mana saja. Jadi sebagaimana hadis tadi, Rasulullah itu diberikan anugerah 5 perkara, di antara yang kedua, wa ju'ilat li al-ardu masjidan, dijadikan bumi ini sebagai masjid wa tahuran, dan juga tempat untuk bersuci. Maka jika kita mendapati waktu salat, maka salatlah di mana saja dari bumi ini, karena bumi ini semuanya adalah masjid, dan debunya itu bisa dijadikan untuk bersuci. Lihat kekhususan dari Rasulullah dan umatnya. Amma man kana qabla min al-ummami fakanat ibadatuhum la tasihhu illa fi kanaisihim wa mu'abudihim. Maka disebutkan, adapun sebelum umat-umat dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah mereka tidak sah kecuali di tempat ibadah mereka sendiri. Seperti apa? Al-kanaisihim, maksudnya di tempat ibadah mereka sendiri. Umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya syariat setiap dibawa oleh Nabi dan Rasul itu berbeda-beda dari jenis yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau umat terdahulu yang mungkin ibadahnya diperintahkan, ada yang berzikir saja, ada yang mengucapkan setiap hari dia zikir, itu sudah termasuk dia bentuk ibadah kepada Allah. Namun pada saat Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul untuk menyebarkan ajaran Islam dan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelum dari beliau ini, para Nabi dan Rasul itu disempurnakan dengan Islam, maka Islamlah
dibebankan syariat. Di antaranya mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Namun ibadah kita dengan umat sebelumnya itu berbeda. Maka sampai saat ini ibadah kita di antaranya salat yang 5 waktu, ada puasa Ramadan, ada membayar zakatul fitr, ada pergi haji, umrah, puasa sunnah, salat malam, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang diberikan terkhusus kepada umat Islam, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jamaah sekalian, kalau seandainya kita itu beribadah mengikuti ibadahnya umat-umat terdahulu, maka itu pun tidak sah. Syariat yang terdahulu tidak boleh kita amalkan kalau sudah ada syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak boleh. Itu dilarang karena sifatnya ibadah-ibadah yang terdahulu yang diperintahkan oleh nabi-nabi dan rasul sebelum kenabian dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh diamalkan oleh kita sebagai umat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, penduduk Madinah kan mereka kebanyakan dari kaum Ansar dan juga banyak dari kalangan Yahudi dan juga banyak juga dari kalangan munafik. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ditemani sahabat-sahabat yang disebut sebagai sahabat al-muhajirin. Sampai ke Madinah, itu disatukan mereka antara kaum muhajirin dan ansar. Ketika mereka diperintahkan apa yang telah diwahyukan, ini para sahabat, mereka tidak ada yang membantah syariat Nabi, tidak ada yang mengeluh. Mereka senantiasa mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya Rasulullah. Apa yang diperintahkan mereka mengerjakan. Namun hanya orang-orang munafik. Karena orang munafik ini zahirnya muslim, susah untuk ditebak. Susah. Tapi Rasulullah hanya memberikan ciri-cirinya saja. Seperti kalau dia berkata dusta, itu sifat orang munafik. Dikasih amanah khianat. Salat dia mengakhirkan, salatnya itu riya, ingin dilihat oleh manusia. Itu diberikan ciri-cirinya saja. Tapi susah untuk mengetahui si fulan ini munafik, susah. Tapi kalau dia berada di ciri-ciri itu, maka dia munafik. Nah, orang-orang munafik ini ketika mereka disampaikan risalah Nabi, risalah Islam untuk diamalkan oleh mereka, mereka mengingkari apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam kitab, yaitu tafsir dari Ibnu Katsir rahimahullah. Disampaikan Al-Quran wa Sunnah fi takdzibihi ma jaa anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan itu. Tetapi mendustakannya itu tidak dilempar Al-Quran, tidak dilempar itu hadis. Orang-orang munafik itu menyatakan manggut, dia menerima, tapi di belakang mereka apa? Mereka tidak senang dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, syariat Islam. Mereka tidak senang. Jadi ketika diperintahkan untuk salat berjamaah, orang-orang munafik itu biasanya mereka mengakhirkan waktu. Makanya orang-orang munafik itu sebagiannya mereka mendirikan masjid dirar. Itu disebutkan dalam Al-Quran, masjid sebagai tandingan untuk merusak perpecahan dari kaum muhajirin dan ansar. Buat masjid lagi. Itu orang-orang munafik. Dia nggak mau dia menjalankan syariat Nabi. Maunya dia menjalankan sebagaimana mereka mendapati
seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika hidup di zaman Nabi masih ada di kota Madinah. Ketika hijrahnya datang ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat, kaum muhajirin, orang-orang Yahudi itu masih ada di situ dan bahkan ingin bertekad, Rasulullah ingin mengusir semua orang Yahudi dari Madinah. Apa orang-orang Yahudi itu? Sama seperti orang-orang munafik. Ketika disampaikan Al-Quran dan Sunnah untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, mereka tidak mau. Dia mengatakan, saya tetap akan beriman dan mengamalkan perintah Nabi Musa alaihi salam. Padahal Nabi Musa sudah wafat. Kewajibannya umat pada saat itu berjumpa dengan Nabi, maka syariatnya terdahulu sudah tidak berlaku. Sudah tidak berlaku. Maka dia mengamalkan amalan-amalan yang masih mengikuti, mengadopsi atau mengamalkan amalan yang diperintahkan Nabi Musa, itu tidak sah, nggak boleh. Makanya Rasulullah bersabda, sekiranya Nabi Musa turun lagi di tengah-tengah kalian, ini secara umum, baik untuk orang munafik, orang Yahudi dan juga para sahabat yang mengikuti Nabi, seandainya Musa turun lagi kalian mengikuti syariatnya Nabi Musa, maka kalian akan tersesat. Karena sudah apa? Disempurnakan oleh syariat Nabi SAW. Sebagaimana sekarang kalau ada masih mengadopsi kebiasaan nenek moyang, amalannya nenek moyang. Kalau mau Ramadan itu biasanya apa itu? Ruwetan atau macam-macam lah. Mereka punya ritual. Mau Idul Fitri punya ritual. Mengadopsi kebiasaan nenek moyang. Itu amalan-amalan yang sudah terdahulu dihapus oleh syariat Islam. Nggak boleh lagi diamalkan itu, nggak boleh. Nah, ini kekhususan Nabi SAW. Jadi umat-umat sebelumnya mereka pun diperintahkan beribadah kecuali di tempat mereka sendiri. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, wa ibaha al-maghanim lahum liyamtamna'u biha, diperbolehkan kita, dihalalkan kita untuk mengambil harta ghanimah. Harta ghanimah itu adalah harta rampasan perang, ya, harta rampasan perang bagi umat Nabi SAW. Boleh kita mengambilnya. Wa kana min sabaq minal ummami mahrumun minha. Oleh karenanya mereka dapat menikmati sedangkan umat sebelumnya itu diharamkan. Kalau dahulu rampasan perangnya nggak boleh dinikmati, nggak boleh dipakai, sedangkan umatnya Rasulullah ketika berperang ditinggalkan kudanya, ditinggalkan emasnya, ditinggalkan pedangnya, dan harta bendanya ditinggalkan oleh musuh. Maka musuhnya sudah mati, maka hartanya itu disebut sebagai harta ghanimah. Boleh, halal. Dan bahkan wanitanya tuh halal untuk kita apa? Kita bawa pulang. Jadi kalau berperang ada kita menawan wanitanya, itu halal buat kita, boleh diapain, terserah tuh, terserah. Makanya Rasulullah itu pernah diberikan yaitu seorang tawanan perang, seorang budak yang paling cantik itu di kota Mesir dari Bani Qibti, yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Itu sahabat mendapati itu harta ghanimah itu yang paling cantik itu. Tapi adabnya para sahabat ketika dapat dikasih, ya Rasulullah, aku mendapatkan harta rampasan perang seorang wanita dari Bani Qibti, aku hadiahkan kepada engkau. Tuh, murid itu harus mendahulukan siapa? Gurunya. Kalau yang cantik-cantik kasih dulu gurunya. Gitu. Jangan sisa-sisaan gurunya dikasih. Enggak, jangan. Memuliakan. Orang kita memuliakan guru, bukan gurunya yang kita muliakan, bukan orangnya, tapi siapa? Ilmu, karena ilmunya itu bersambung kepada Nabi. Karena al ulama
warasatul anbiya. Jadi kalau kita lagi memuliakan seorang guru, itu ilmunya karena kita sedang memuliakan ilmu itu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita menikmati dan mengambil dari harta ghanimah. Namun diharamkan bagi umat yang terdahulu. Faqad kana Allahu yursalu 'alaiha naran minas samai fatahraqaha. Sedangkan umat yang sebelum Nabi Muhammad, mereka diharamkan untuk mengambil harta ghanimah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka mengumpulkan harta ghanimah di tanah lapang. Lalu dikirimkan api dari langit langsung membakarnya. Itu di zaman dahulu sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utiya sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atul 'uzma li irahati ahdil mauqif. Dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atul 'uzma, syafaat yang terbesar. Ini bagi ahli mauqif. Maksudnya ahli mauqif ini adalah bagian dari umat Nabi SAW yang mereka ahli tauhid, yang tidak berbuat syirik dan juga tidak berbuat bid'ah. Itu ahli mauqif. Maka kita akan mendapatkan syafa'atul uzma. Pernah disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Juhani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adabu Islamiyah, ketika beliau mengeluarkan faidah bahawa kita diperintahkan untuk ittiba' li Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma faidatuhu, apa manfaatnya? Beliau mengatakan di antaranya berhak orang yang mengikuti sunnah dan menegakkan sunnahnya di dunia, dia akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Berhak dia dapat syafaat dari Nabi, syafaat yang besar, kerana dia sebagai umat yang menegakkan yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berat sunnah itu kita tegakkan, banyak cobaan dan rintangannya, tapi kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan itu syafaat dari orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha sallallahu alaihi wasallam lin-nasi 'amah. Dan juga Rasulullah ini diutus sebagai seorang rasul untuk seluruh umat manusia. Ya, seluruh umat manusia. Wa kana kullu nabiyyin yab'atsu ila qaumihi khassah. Sedangkan nabi yang terdahulu mereka diutus oleh Allah Azza wa Jalla hanya kepada kaumnya secara khusus, tapi Rasulullah seluruh umat. Makanya sebagaimana tadi didapati umat Yahudi berjumpa dengan Nabi, mereka dapat mukallaf, dibebankan syariat. Kalau ada umatnya masih pengikutnya Nabi Isa ketemu dengan syariat Nabi, maka dia harus mengikuti syariat Nabi. Jadi kalau Nabi terdahulu mereka khusus pada umatnya saja, tidak kepada secara umum. Allahumma syafa'ahu fina wa ja'alna tahta liwa'ihi alhamdi yawmal qiyamah innaka sami'u tujibu man da'aka ya rabbal alamin. Di sini al-mu'alif, pensyarah dari kitab ini, yaitu Syekh Hasan An-Nuri dan juga Syekh Abbas Al-Maliki, menjelaskan dan berdoa, ya Allah, berilah Nabi kami kebenaran untuk memberikan syafaat kepada kami. Jadi berdoa, mendoakan kita yang pelajari kitab ini, yang membaca kitab ini, agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, yang dimaksud adalah syafaatul uzma. Dan jadikanlah kami berada yaitu di
panji-panjimu, di benderamu al-Islam, yang nanti pujian-pujian itu kelak akan kita dapatkan pada hari kiamat. Innaka sami'un tujib, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengabulkan man da'aka ya rabbal alamin, bagi siapa yang berdoa menyeru kepada engkau, yaitu Rabb semesta alam. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang kita akan dapatkan, kita nanti akan dipuji-puji oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kita di atas ketaatannya kepada Allah dan juga setia menegakkan dan mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat pujian itu, kita akan mendapati kenikmatan yang sangat besar pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, kemudian bahawa tahlil lafzi, lafaz-lafaz di dalam hadis ini, wa dzakkara al-hadis, ini hadis yang dari Jabir, wa tamama, dan secara sempurnanya itu disebutkan hadisnya sampai selesai. Ini sambungan hadis tadi yang di atas dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Di antara sambungan hadisnya, wa uhillat li al-ghanaim, dan dihalalkan bagiku harta ghanimah, wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan yaitu syafaat. Tadi baru dua kalau tidak salah ya, dilihat hadisnya. Yang pertama adalah Rasulullah diberikan apa? Pertolongan untuk musuh-musuh Islam, itu diberikan rasa takut di dalam hatinya ketika mendengar Islam, mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka itu alergi dengan kalau disebut Nabi Muhammad SAW, mereka itu alergi, takut sebenarnya mereka. Makanya sering apa? Mereka melecehkan, yaitu Rasulullah SAW dibuat kartun, namanya itu dihinakan. Sebenarnya mereka itu takut karena Allah yang memberikan hati-hati musuh Islam itu takut. Yang kedua, Rasulullah itu dijadikan bumi ini sebagai masjid seluruhnya dan tanahnya untuk bersuci. Dan yang ketiga, wa uhilat li al-ghanaim, dihalalkan bagiku harta ghanimah, wa utitu syafa'ah, yang keempat diberikan syafaat. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seorang nabi yang diutus kepada kaumnya saja secara khusus. Wa yub'atsu ila an-nasi 'amma, sedangkan ya aku, kata Rasulullah, diutus seluruh umat manusia. Itu kelengkapan dari hadisnya. Ini hadisnya dikeluarkan muttafaqun alaihi. Sedangkan lafaz at-tayammum, tayammum secara bahasa lughatun al-qasdu, maknanya itu adalah tujuan secara bahasa. Wa syar'an, sedangkan secara syariat, masahal wajha wal yadain bisa'idit turab tahirun mubahun ala wajhi makhsusun. Secara syariat bahwa tayamum itu seseorang mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan debu atau tanah yang suci, yang disebutkan secara khusus tayamum. Itu secara syariat. Wa syara'a fi sanati ar-rabi'ah min al-hijrah fi ghazwa Bani Mustaliq, bahwa syariat tayamum itu terjadi disyariatkan pada tahun 4 Hijriah. Baru disyariatkannya tayamum pada tahun 4 Hijriah. Nah,
pada tahun 4 Hijriah itu pada waktu peperangan Bani Mustaliq. Ya, pada Bani Mustaliq itu peperangan. Atau dengan sebabnya apa? Bisababin qissah. Dan juga sebabnya pada saat disyariatkannya tayamum itu kisah berbarengan dengan Diya'ul Aqada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang kisahnya cincinnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang pada saat itu hilang. Antum pernah dengar enggak kisah itu? Ya, kisah yang Aisyah itu mencari-cari cincinnya, akhirnya ada sahabat yang kemudian tertinggal. Akhirnya di situ difitnah oleh orang-orang munafik ketika sampainya di Madinah bahwa Aisyah telah berzina. Nah, itulah orang-orang Syiah Rafidhah. Antum kalau lihat itu Syiah Rafidhah, itu alasannya kenapa dia menuduh Aisyah itu sebagai penzina, karena dia sendiri yang menuduh bahwa Aisyah itu penzina. Makanya dia bagian daripada apa? Orang munafik. Dia dari kaum zindiq asalnya gitu. Hingga akhirnya mereka membuat kerusakan pada saat itu. Islam harus terpecah belah. Islam harus tidak boleh mentaati Rasulullah. Itu kerjaannya mereka itu. Nah, pada saat itu kisahnya seperti itu. Nah, lafadznya nasartu bi ra'bi, ini maknanya ar-rub, maknanya al-khauf, takut. Anallaha yaghdhiful khawfi fi qulubihim a'daihi 'inda ma yasma'una anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wajhu ilaihim jishan lamma istaqarra min adanihi min anna ashab Muhammadin la yuhabuna al-maut. Bahwa ada lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nusirtu bi ru'bi, aku diberikan anugerah, yaitu musuh dijadikan takut. Di dalam hati-hatinya musuh-musuh Islam ini mereka ketika indama yasma'un, ketika mereka mendengar nama Rasulullah alaihi salatu wasallam, atau secara umumnya Islam, bahwa mereka itu takut dalam hatinya. Makanya pasukannya itu mereka tuh banyak. Pasukan Islam ya kadang sedikit, 1000, kadang 2000, dan bahkan kurang dari itu, tetaplah para sahabat mereka tidak takut. Maka disebutkan di sini bahwa min anna ashab Muhammadin, bahwa para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhabunal maut, mereka semuanya tidak takut akan kematian pada saat berperang di hadapan musuh. Jiwanya itu memang benar-benar ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Makanya para sahabat itu tidak ada yang takut sama sekali. Bal yasta'dzibuna fi sabili nasratil aqidatihim, akan tetapi para sahabat ini yang mereka tidak takut ya ketika berhadapan dengan musuh, bahkan mereka para sahabat ini mendapatkan jalan, yaitu nikmat pada saat dia mendapatkan kematian. Ini akidah mereka. Karena orang yang mati dalam keadaan berperang itu, akidah para sahabat telah dikuatkan oleh Rasulullah. Siapa yang mati di dalam peperangan jihad fisabilillah, maka dia mati syahid dan dia masuk ke dalam surga. Ini akidah para sahabat. Mereka tidak takut mati kalau berperang. Dan bahkan ada seorang sahabat dikisahkan di dalam sebuah hadis yang pada saat berperang tapi dia menginginkan mati syahid tapi tidak mati-mati. Akhirnya dia apa? Membunuh dirinya. Lalu Rasulullah dikabarkan mendapatkan wahyu dari Allah bahwa si fulan finnar. Para sahabat yang lain kaget, kenapa ya Rasulullah dia mati di medan peperangan? Kenapa dikatakan dia masuk neraka?
Karena Rasulullah dikabarkan bahwa si fulan ini dia ingin masuk surga dengan mati di medan perang, akan tetapi tidak mati-mati, tapi dia malah membunuh dirinya sendiri. Akhirnya dia apa? Mati bunuh diri, finnar. Jadi jemaah sekalian, telah dikabarkan seperti itu, mendapatkan kenikmatan di sorga dengan bidadari-bidadari yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang mati syahid. Wala syak anna ar-ru'ba idha halla fi sufuf jaysi fi'li fihi ma la taf'alu suyuf wal qadaif. Tidak ada keraguan lagi jemaah, apabila rasa takut atau gemetar telah meresap di dalam hatinya pasukan-pasukan musuhnya. Makanya kesannya ini, para sahabat ini tidak ada rasa takut terhadap pasukan-pasukannya. Farruq bi jundi min junudin nubuwah yataqaddamu baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Perasaan takut itu yang mana telah dihilangkan bagi para sahabat, dan bahkan perasaan yang dimiliki oleh musuh-musuhnya itu diberikan rasa takut oleh Allah. Sebagaimana hadisnya, Rasulullah itu diberikan salah satunya nusiltu bi ra'bi masiratu syahrin, rasa takutnya musuh dalam perjalanan satu bulan. Kan kalau berperang itu berjalan dari jauh, perjalanan 1 bulan, musuh itu udah takut sebenarnya berhadapan dengan pasukan Islam. Begitu, takut dia. Itu akidah yang tidak boleh diragukan. Kemudian lafadznya masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Masafah wa ja'ala al-ghayah syahran li'annahu lam yakun baina baladihi sallallahu alaihi wasallam baina a'daihi aksar min dhalik. Perjalanan 1 bulan, masafah alasannya dijadikan 1 bulan karena jarak antara tempat Nabi alaihi salatu wassalam dengan musuh-musuhnya itu tidak ada yang lebih jauh daripada jaraknya perjalanan 1 bulan. Biasanya itu perjalanan biasanya itu dekat, tapi perjalanan jarak yang paling jauh itu biasanya ditempuh dengan perjalanan 1 bulan. Wa fi riwayah, dan di riwayat yang lain, syahraini, itu 2 bulan bahkan. Syahran amama wa syahran yani khalfi. Itu riwayat yang menyebutkan 2 bulan sebagai bentuk ketakutan musuh-musuhnya yang mereka berhadapan dengan umat Islam, baik di hadapannya atau di belakangnya, selama 2 bulan dalam riwayat yang lain. Kemudian lafaz masjidan, bahwa bumi ini seluruhnya masjidan. Masjidan itu adalah maudhi'un sujud wa huwa wad'al jabh, bahwa masjid itu tempat sujud, tempat meletakkan kening di kala sujud. Makanya kalau lagi sujud, kening itu harus terkena, termasuk bagian daripada kening, hidung pun harus terkena bumi. Gak boleh dia kalau gak kena, karena Rasulullah perintahkan 7 anggota tempat sujud harus kena ke bumi, termasuk hidung, kening. Itu makna daripada sujud. Wa ma'nahu ja'altu lil ardi kal masjidi fi jawazi shalah 'alaiha fala takhassusu bi mawdi'i duna al-akhar. Dijadikan bumi seperti masjid, dijadikan bagiku, yaitu seperti masjid di mana seseorang itu boleh melaksanakan solat dimanapun saja, maka boleh dia melaksanakan solat. Tidak ada keistimewaan bagi satu tempat dengan tempat yang lain, kecuali yang disebutkan
tempat-tempat tersebut adalah kemuliaan seperti Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Itu tempat-tempat yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Pada asalnya semua buminya itu sama, mau salat dimanapun sama, kecuali telah disebutkan berbeda. Pahalanya kita salat di sini dengan salat di Mekah itu beda, 10.000 pahalanya. Ya, di Masjid Nabawi 1.000 dibandingkan kita salat di masjid selain dari Mekah dan Madinah. Makanya jemaah, tempat apapun yang tidak disebutkan tidak ada keistimewaannya, maka tidak ada istimewa. Ada orang mau sholatnya di sana, di masjid ya si fulan, masjid A, masjid B, semuanya sama. Yang beda apa? Mungkin fasilitasnya saja, yang mungkin kenyamanannya, semuanya sama, karena dia masih berdiri di atas bumi. Kecuali yang tidak boleh dijadikan tempat solat di muka bumi ini adalah Rasulullah menyebutkan 2 maqabir wal hammam, yaitu kuburan dan juga tempat kamar mandi, nggak boleh. Selain itu dia boleh dijadikan untuk solat di mana saja dia mendapatinya. Tahuran, makna tahuran bahwa Rasulullah diberikan anugerah oleh Allah bahwa bumi ini dijadikan tempat salat, namun debunya itu dijadikan suci. Mutahharan fatturabi mutahharun, bahwa debu itu adalah dijadikan suci. Kemudian al-ghanaim jam'u ghanimah, bahwa ghanaim ini maknanya adalah rampasan perang. Ya, jamak dari ghanimah, itu mufradnya dari al-ghanaim. Ma yahsulu minal kuffari biqahrin, bahwa ghanimah itu biasanya dihasilkan dari orang-orang kafir. Ingat tuh, karena ada jamaah, ada kelompok yang sesat dan menyesatkan yang berkembang di muka bumi ini, di Indonesia kita ini. Ketika mereka diwajibkan untuk mengeluarkan 10% wajib infaknya kepada pemimpinnya, maka boleh dia merampas hartanya, mengambil harta yang apabila yang tidak ikut ke jamaah mereka atau yang tidak berbaiat kepada imam mereka, maka halal hartanya itu bagi mereka. Itu jamaah serampangan. Ya, hati-hati. Ngaji harus hati-hati, lihat apa yang diajarkan isinya. Hati-hati, jangan-jangan dia mendoktrin agar kita ini menjadi pengikutnya dan menjadi taklid buta terhadap dirinya dan susah keluar. Dan bahkan konon ada jamaah kita yang sudah taubat dari jamaah tersebut, kalau dia tidak ngaji itu sampai diancam ingin dibunuhnya. Lihat ya, sampai diancam dibunuhnya. Lalu dia sudah kembali kepada jalan yang benar, hidayah sunnah. Saya bilang kalau diancam ya laporkan saja kepada yang berwajib, selesai. Itu hati-hati. Makanya tidak boleh. Ya, sesama muslim selama dia muslim masih salat, dia adalah saudara kita. Ada lafaz juga di dalam hadisnya, lam tuhalla li ahadin qabli, sebelumnya harta ghanimah tersebut tidak pernah dihalalkan kepada seorang nabi pun. Jadi harta ghanimah pada saatnya itu haram, li'annal ghanaim kanat tarjama'u fatanzilu naru minas samai fatahharaqaha idza kanat maqbulah. Pada asalnya harta ghanimah di zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW itu diharamkan oleh umat-umat terdahulu. Makanya tadi disebutkan ketika mereka mendapatkan harta rampasan perang dikumpulkan di satu lapang, kemudian ya terbakar. Ya, datang api dari langit lalu terbakarlah harta ghanimah tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu pada surat Al-Imran pada ayat ke-183.
Allah firmankan hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar, sebelum dia mendatangkan kepada kami yaitu korban yang dimakan oleh api. Maksudnya itu hatta rampasan perang yang pada saat itu mereka mengumpulkannya di satu tanah lapang, kemudian datanglah api dari langit yang Allah kirimkan membakar harta tersebut. Lalu kemudian dengan lafadznya asy-syafa'ah, syafa'ah maksudnya adalah yaitu syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Wahia minhatu minallahi linnabihi sallallahu alaihi wasallam liirahatin nasi min hawlil mawqif bita'jili hisabihim, bahwa syafaat yang besar ini merupakan anugerah nikmat dari Allah Azza wa Jal yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umat manusia pada saat huru-hara di padang mahsyar. Itu akan disegerakan nantinya hisabnya amal-amal mereka. Jadi kalau di padang mahsyar sudah tidak ada lagi pertolongan. Anak dan istri kita, orang tua kita sudah tidak lagi mengenalnya. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Apakah mereka senang, apakah mereka sengsara pada saat dihisab? Selesai dihisab, itu yang menentukan. Tidak ada penolong sedikit pun. Di padang mahsyar mereka dikumpulkan, tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian alias telanjang, dan belum dikhitan. Sampai-sampai Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mereka tidak saling pandang memandang pada saat mereka dikumpulkan dalam keadaan seperti itu?" Apa kata Rasulullah? "Jangankan mereka memandang satu dengan yang lainnya, wahai Aisyah, mereka saja bingung, takut ketika dipanggil namanya kemudian dihisab di hadapan Allah, selamat atau tidak, itu yang dia pikirkan. Boro-boro kita melihat kanan kiri, depan kita dan belakang kita. Mungkin kalau di kita di sini dikumpulkan dengan tidak memakai busana laki-laki dan perempuan, pasti kita akan menengok begitu. Yang masih berpakaian aja kita cari-cari celaknya supaya kita dapat itu. Apalagi yang tidak memakai pakaian sama sekali, kan gitu. Itu kata Rasulullah. Mereka sangat takut, tapi syafaat yang besar itu akan diberikan kepada seluruh umat manusia. Maksudnya adalah yang mengikuti Nabi SAW. Maka kita orang-orang yang di atas sunnah, menegakkan sunnah, mengamalkan sunnah, mereka lah berhak untuk mendapatkan syafaatul uzma. Telah banyak hadis, telah banyak pendapat para ulama bahawa mereka ahli mauqif, mereka lah ahli tauhid, mereka lah ahlu sunnah, berhak untuk mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Maka bersyukur kepada Allah kerana kita di atas sunnah ini. Sedangkan jamaah sekalian, ada lafaz turbatuha, maksudnya adalah tanah atau debu, turabuha, untuk dijadikan sebagai tayammum. Jadi makna tayammum tadi sudah dijelaskan secara bahasa dan secara syariat. Lalu juga dijelaskan bagaimana secara syariat bahawa tayammum menggunakan dengan debu yang suci, kemudian mengusap wajah dan tangannya. Lalu kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah fadlun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya. Keutamaan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terhadap nabi-nabi yang lain. Di antaranya hadis tadi disebutkan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Inilah keutamaannya Nabi.
Yang kedua, at-tahaddatsu bi ni'matillah, mengucapkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala atau mengungkapkan la littabahi wal fakhri. Jadi kita membicarakan, mengungkapkan nikmat Allah bukan tujuan untuk membanggakan diri kalau kita dapat nikmat dari Allah. Ya, bukan untuk tujuan membanggakan diri atau menyombongkan diri, bukan. Bal liyahmila nafsahu wa ghairuhu mimma nalahum syai'un minha ala. Jadi asyukri wat tafadi fit ta'ati lil musdil ni'amah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jamaah sekalian, kalau kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaliknya kita harus bisa membawanya, menjadikan, yaitu diri kita yang telah dapat nikmat dari Allah dan orang lain juga mendapatkan nikmat dari Allah, hendaknya dijadikan syukur kepada Allah. Dan juga bertambah apa? Giat untuk melakukan amal ibadah. Kalau dia dapat nikmat dari Allah, dijadikan melakukan amal ibadah kepada Allah, karena Allah lah yang memberi kenikmatan. Semua yang kita dapatkan pada saat ini itu datangnya dari Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk dijadikan beribadah. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan bahwa rukun daripada mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita diantaranya dengan ibadah. Itu yang terbesar. Selain daripada kita mengucapkan bersyukur dengan alhamdulillah, yang kemudian kita mengeluarkan dari harta tersebut, itu rasa syukur kita kepada Allah dengan dikeluarkan dari zakatnya, dari infak sedekahnya, lalu dijadikan kenikmatan itu lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah. Namun ibadah yang diinginkan Allah itu la tusyriku bihi syai'an, tidak boleh menyekutukannya. Jadi boleh kita mengungkapkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebab, ya, kita ingin apa? Ingin menampakkan terhadap nikmat Allah, menyebutnya dengan rasa bersyukur, karena Allah berfirman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Allah itu hendaknya kalian menyebut-nyebutnya, ya, dengan bersyukur kepada Allah. Kalau kita dapat, ya kan, enggak apa-apa. Alhamdulillah, kemarin saya dapat rezeki dari Allah. Itu untuk apa? Untuk mengingatkan diri kita juga dengan orang lain. Orang lain yang mendengarnya, dia akan mendoakan, ya Allah yubarik fi atau barakallahu fi. Boleh untuk itu, tapi bukan untuk sebagai apa? Kesombongan. Bukan ajang untuk pamer. Oh, lihat tuh, dapat hadiah dari bos, ya kan? Sebuah mobil. Wah, ajang pamer, dapat tuh lumayan, ya kan? Akhir tahun dapat, bisalah buat jalan-jalan puncak bolak-balik sebulan. Ini ajang pamer, nggak boleh, tidak boleh dijadikan seperti itu. Maka kepada yang mendapatkan nikmat, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahnya. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mengkufuri akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, maka azabku sangat pedih. Maka ada, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri. Kemudian yang ketiga, faidahnya nusirar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'bil aduwi min. Rasulullah itu diberikan anugerah tadi sebagaimana hadisnya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa musuh-musuh itu akan dijadikan hati mereka takut. Ya faru'bi min jundihi
alaihi salatu wassalam yataqaddamu baina yadayhi yaghzul quluba qabla al-qawarib. Jadi dijadikan rasa takut musuh-musuh Islam itu, dijadikan mereka mendengarnya saja sudah takut dalam perjalanan 1 bulan, riwayat lain dalam perjalanan 2 bulan. Jadi musuh-musuhnya itu mereka sudah merasa kalah sebelum berperang. Ya, mereka itu sudah takut terlebih dahulu. Yang keempat, al-isbatu lil ahkami syar'iyyah, menetapkan hukum-hukum syariat, di antara lain famanaha annahu la yatakhsu iqa'us salati bil masajid. Ini menetapkan hukum syariat, bahwa syariat Islam menetapkan bolehnya mengerjakan salat tidak mesti dilakukan di dalam masjid. Jadi salat itu enggak mesti harus di masjid, enggak mesti. Makanya jangan alasan kalau sholat gak ada masjid dia gak sholat, bukan uzur yang syar'i. Lagi safar dapat tempat yang bagus, suci, bukan kuburan, bukan kamar mandi, tempatnya suci, bersih. Waktu sholat telah tiba, sholat di situ. Karena masjid, musola jauh misalkan, gak ada alasan, tidak ada alasan. Jadi syariat telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yang kelima, al-aslu fil ardi at-taharah. Hukum asal dari bumi itu adalah suci. Ini di dalam kaidah kalau sudah berbicara tentang al-aslu, ya, al-aslu asalnya bumi itu adalah suci seluruhnya, kecuali nanti Rasulullah menyebutkan illa, sebagaimana al-maqabir wal hammam, semuanya suci itu. Makanya ketika ada hadis bahwa umat Islam bagi laki-laki untuk mengangkat pakaiannya di atas mata kakinya, kemudian bagi perempuan malah diturunkan, yaitu 1 dhira', 1 jengkal. Lalu ada yang mengatakan tentunya akan terkena ya kotoran di bumi ini. Nabi memberikan solusinya. Jika mendapati itu ada najis pada pakaiannya, maka debu yang selanjutnya itu sebagai pensucinya. Lihat, ad-dinu nusr, bahwa agama itu adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang sempurna. Kalau ada yang mengatakan begitu. Pernah juga seorang yang dalam keadaan safar memakai sepatu atau sandal yang dia tidak dibuka, yang disebut sebagai apa? Khuf. Lalu ketika dia ingin masuk ke dalam masjid dengan memakai sandal dan sepatu itu, ada najisnya, perintahnya diapain? Digosok sepatu itu ke tanah, maka dia masuk. Maka ada sunnah yang memakai sandal ketika sholat. Jadi sunnah itu. Antum sekali-kalilah masuk ke masjid pakai sandal. Kalau ada yang mengatakan antum gila, kasih tahu hadisnya. Ini sunnah. Tapi nggak begini juga, bro. Zaman Nabi bagaimana? Ini harus dijelaskan. Jadi zaman Nabi kan masjidnya belum seperti kita, ya kan, bersih, nyaman. Zaman dulu masih padang pasir. Jadi Masjid Nabawi di awal-awal dibangun tuh nggak ada atapnya. Sampai Rasulullah disebutkan dalam hadis dalam kitab, ya, Kitabus Shalah, Syekh Albani menyebutkan Rasulullah itu pernah sujud kemudian mengangkat dari sujudnya itu tanah semua, lempung karena basah kena hujan. Kalau kita minggir itu. Waktu Idul Fitri sholat itu minggir semuanya, lari semua, kabur semua. Pada waktu dalam keadaan sholat aja habiskan, nggak masalah, ya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang apa? Minggir, takut apa? Basah HP-nya, takut luntur itu bedaknya, macam-macam. Nabi dalam keadaan ya wajahnya itu ketika sujud terkena lumpur. Kemudian yang keenam, at-tayammum yubihu ma manahul hadath, bahwa tayamum itu boleh apa yang seseorang itu berhadas,
wa hadha madhhab Abu Hanifah, dan ini pendapat dari mazhab Abu Hanifah. Fa yusalli bihi ma syaa min fardhi wa nafli ma lam yatahaddas aw yajidul ma'a li'annahu badlun mutlaqun. Pendapat dari mazhab Abu Hanifah, salat kapanpun ya, dalam keadaan salat wajib, salat sunnah, ketika dia tidak berhadas, masih dalam keadaan memiliki ya tayamum, maka itu dia boleh salat dalam keadaan dia dapat waktu lagi. Ya, pendapat dari Imam Abu Hanifah mengerjakan salat yang wajib dan salat yang sunnah. Karena ada yang mengatakan salat tayamum itu disunahkan untuk salat yang sunnah saja, tidak, salat wajib. Salat wajib pun diperbolehkan. Sedangkan di pendapatnya jumhur ulama, innahu yabihu salati faridah wa ma syaa minan nawafil. Ini pendapatnya jumhur ulama yang mengerjakan bahwa bolehnya mengerjakan sekali solat yang fardu dan solat sunnah sebanyak yang dia mampu untuk mengerjakannya. Ini jumhur ulama. Fala yajma'u bihi baina faridhataini. Akan tapi ya solat yang dia gabungkan itu, mengerjakannya tidak boleh digabungkan dua solat fardu. Ini jumhur ulama. Jadi pada saat itu untuk satu waktu solat, itu jumhur pendapat ulama. Kalau dapat lagi waktu, dia tayamum lagi. Ini dari jumhur ulama. Berselisih sebagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wa inna wa bitayammumihi faradi istibahul faridah wan nafilah. Maka niatnya, jika niat untuk melakukan solat sunnah, maka dia tidak boleh mengerjakan solat yang fardu, kecuali apa? Dia tayamum kembali yang baru. Wa inna wa an-naflu istibahil nafli wa lam yastabihul faridah. Ini pendapat dari jumhur. Jadi kalau dia misalkan niatnya sudah solat sunnah, enggak boleh dijadikan itu untuk solat wajib. Ya, kalau dia mau jadikan untuk niatnya solat wajib dan solat sunnah, tapi jumhur mengatakan waktu ditegakkan solat yang baru, dia kembali tayamum yang baru. Ya, namun Abu Hanifah mengatakan boleh selama dia tidak berhadas. Adapun yang ketujuh, faedahnya adalah takhsisut tayammum bit turab wa annahu la yajzi ghairihi. Dikhususkan tayamum ini dikhususkan dilakukan hanya dengan debu. Jadi tayamum itu dengan debu, tidak boleh dengan yang lain. Wa bihi qala Ahmad wa Syafi'i. Pendapat dari Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i. Wa ajaz al-Maliki. Adapun pendapatnya dari Al-Imam Maliki, dibolehkan at-tayammum bi kulli makana min jinsil ardi idza lam yahruk. Pendapatnya Imam Malik menyebutkan ini, bolehnya seseorang tayamum dengan jenis ya tanah yang di bumi, selama tanah itu idza lam yahruk, tanah itu tidak terbakar. Itu dengan syaratnya, selama tanah itu tidak terbakar. Itu pendapat dibolehkan oleh Al-Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah wa Muhammad, dan juga Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad ini, yasihu bi kulli tahirin min jinsil ard. Dibolehkan setiap tanah yang suci ya dari jenis debu apa saja yang ada di muka bumi ini. Dibolehkan. Wa huwa ma la yasiru ramadan wa la yarinu idza ihtaraqa bin nari kat turabi wal rumali wal hajar. Pendapat yang diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa tayamum itu sah, boleh dengan menggunakan semua dari benda yang suci tentunya di muka bumi ini. Semuanya dari jenis yang terbuat dari tanah, Jadi segala sesuatu yang tidak menjadi abu,
Itu pendapatnya. Dan juga itu tidak lembek. Namanya tanah itu dijadikan tayamum, tidak menjadi abu. Sesuatu yang dibakar, kayu dibakar, kan ada abunya, itu nggak boleh. Itu pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Dan juga tanah yang sudah tercampur dengan air, lembek, itu nggak boleh dijadikan tayamum. Ya habis muka antum nanti kalau begitu. Apabila dibakar dengan api, seperti debu, pasir dan batu, itu semuanya tidak diperbolehkan. Pasir yang dari batu-batu itu, kerikil, itu tidak diperbolehkan. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dan tayamum tidak sah disebutkan lagi. Amma ma yasiru ramadan idza ihtaraka kal hatabi wal hashisi ma yalinu bin nari kal hadid wal rasasi fala yasihu at-tayammum bidzalik idza lam yakun alaihi ghabarun. Maka tidak sah seorang itu bertayamum diantaranya dengan tadi kayu yang dibakar, debunya, atau dengan debu besi. Kan biasa besi itu ada memiliki debunya, kumpulannya, itu tidak boleh, tidak sah. Atau rosas itu antum punya pensil diserut, ada debunya, itu enggak boleh. Bagaimana dijadikan itu? Enggak boleh itu. Enggak boleh, semuanya tidak sah tayamum dengan menggunakan yang disebutkan tadi, yang dibakar, yang sisa-sisa dari besi, semuanya tidak boleh. Dan juga terbuat dari timah, apapun dia tidak boleh. Wa qala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, la yasihu illa biturabi waramli. Adapun Abu Yusuf, salah seorang ulama mazhab Hanafi, mengatakan bahwa tidak sah tayamum kecuali dengan menggunakan debu dan pasir. Jadi yang dijadikan tayamum adalah debu dan pasir. Selain itu enggak boleh. Ini khilaf kalangan para ulama. Yang pasti adalah kita tayamum dengan menggunakan debu dan pasir. Yang kedelapan, tahlilul maghanim lil ummati Muhammadiyah. Dihalalkan harta ghanimah untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita memakan atau mengambil dari harta ghanimah. Yang kesembilan, umumul risalati khas bil Rasulil Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara Rasulullah, risalahnya yang disebarkan oleh beliau secara khusus, yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan risalahnya untuk umat manusia. Yang terakhir, yang ke-10, manahallahu li rasulih sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atul uzma li irahatin nas min hauli yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam anugerah syafaat, yaitu yang besar, syafaatul uzma, untuk membebaskan li'irahin nas, membebaskan umat manusia, min hauli yaumil qiyamah, dari kesusahan pada saat huru-hara di padang mahsyar. Maka itu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu syafaat yang besar untuk umat-umatnya yang pada saat kesusahan ketika dihisab. Jadi kadang ada orang yang ahli mauqif, ahlu sunnah, menegakkan sunnah tapi dosanya banyak. Tapi dia ahlu sunnah, iya ahlu sunnah, menegakkan sunnahnya setiap hari, tapi dia ahli maksiat juga, karena maksiatnya tidak ditambahkan, misalkan gitu. Dosanya banyak ketika dihisab, dia susah pada saat itu, tapi dia ditolong karena dia adalah ahlu sunnah, ahli mauqif, ahli tauhid, dia menegakkan sunnahnya, tapi dosanya banyak dihisab, susah, kesulitan. Maka diantaranya dia akan mendapatkan syafaat yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang kita bahas, baru satu hadis dari bab tayamum. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat pada malam ini, karena kita masuk kepada bab yang baru. Selebihnya mungkin dari antum ada yang ingin bersoal, kami persilakan.
Tidak ada. Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.